Oke guys, kembali lagi bersama saya. Terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diambil dari kisah nyata, yaitu film yang berjudul Jailbreak Pack. Film ini menceritakan seorang narapidana dan teman-temannya yang berhasil kabur dari penjara dengan cara yang sangat jenius sekali guys. Ya udah, daripada penasaran, kita langsung aja deh masuk ke dalam pembahasannya. Pada tahun 1988, saat Jenderal Augusto berkuasa di Chili, 120 orang pelopor demokrasi ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara umum yang bernama Santiago. Namun selama berbulan-bulan, 120 orang ini berdemo dengan meminta untuk dipisahkan karena mereka bukan kriminal, hanyalah tahanan politik saja. Dan dari insiden demo itu, akhirnya mereka ditempatkan di sel berbeda dan dipisahkan dengan narapidana kriminal. Penjara politik ini masih terbilang sedikit longgar, walaupun tak semewah, seindah, senikmat penjara koruptor yang ada di negara plus 62. Di antara 120 tahanan politik, ada 5 orang tahanan yang hendak untuk melarikan diri. Mereka adalah Pargas, Rafael, Jerman, Patricio, dan Lolo, si pria bergitar. Namun saat akan menempati sel, Pargas terpaksa bergeser ke sel nomor 51 karena sel nomor 50 yang telah ia rencanakan untuk ia tempati sudah dihuni oleh tahanan yang lain. Kini membuat rencana mereka sedikit terganggu karena tadinya mereka berencana akan menghubungkan lantai atas dan lantai bawah penjara. Masuk di hari ketiga, para tahanan mulai melakukan rutinitas mereka. Di situ mereka diberi tugas sesuai minat dan keahlian masing-masing. Di pinggir lapangan, Pargas membicarakan rencana untuk kaburnya, namun di situ sempat terjadi pertikaian antara Pargas dan Rafael karena kisah masa lalu mereka. Lalu setelah itu Pargas kembali melanjutkan pembicaraannya. Ia mengatakan akan menggali terowongan untuk kabur dari penjara. Dan menurut perhitungannya mereka harus menggali terowongan sepanjang 70 meter. Dan mereka juga harus mengeluarkan tanah galian sebanyak 70 ton. Dan yang masih jadi kendalanya adalah bagaimana cara menggali tanah sebanyak itu dan akan dibuang kemana tanahnya. Saat akan balik ke dalam selnya, ada salah seorang tahanan lain yang bernama Bigot mengajak bekerja sama Rafael untuk melarikan diri dari sana. Namun Rafael menolaknya karena ia belum percaya kepada orang baru yang ia kenal. Di hari kelima mereka mencoba untuk menggergaji dinding untuk membuat terowongan. Di situ mereka berencana membuat tembok tiruan untuk menutupinya dengan membuat adonan tepung dan telur. Tak lama kemudian Lolo datang menghampiri mereka dan memberikan sebuah obeng yang ia simpan di dalam gitarnya. Beberapa hari kemudian, seorang tahanan politik yang bernama Oscar dijebloskan ke penjara. Ia sendiri dikenal seorang yang gigih dan memperjuangkan demokrasi Chili. Tak lama kemudian datang seorang pengacara wanita yang bernama Fabiola. Ia menerima laporan perlakuan tak layak kepada tahanan politik di sana. Lalu tak lama muncul juga seorang jaksa yang bernama Andrade yang berseberangan dengan Fabiola. Setelah itu Fabiola mendatangi Oscar dan menyuruhnya untuk menandatangani beberapa berkas. Di hari ke-11 Pargas dan timnya mulai melakukan pekerjaan. Di situ mereka mulai membobol plafon dan tak lupa mengumpulkan pecahannya agar tak dicurigai oleh para sipir. Tapi saat membobol plafon, tiba-tiba ya, tembok plafonnya pecah. Di situ mereka langsung mencari cara untuk menutupi lubang tersebut. Rafael segera mengambil tepung dan beberapa butir telur, sementara itu Lolo pergi ke sel lain untuk mencari sebuah poster untuk menutup lubang tersebut dengan poster itu. Sambil menunggu teman-temannya, Pargas mencoba melihat ke atas dan ternyata ada ruangan besar di sana. Di situ ia dapat ide untuk menaruh tanah galian di atas plafon itu.
Tak lama kemudian Rafael dan yang lainnya telah kembali dengan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Di situ mereka langsung membuat adonan dari telur, tepung, dan potongan kertas. Tapi tiba-tiba para sipir datang ke sana. Lolo lalu memberi sebuah kode dengan memainkan gitarnya. Mendengar kode bahaya, Pak Argas dan yang lainnya semakin panik dan buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai menutup lubang itu dengan poster, di situ mereka pun membersihkan diri dan keluar satu persatu. Ya, penjaga sipir pun mulai masuk dan mulai melakukan pemeriksaan, sementara Pargas, Rafael, dan yang lainnya menunggu di luar dengan penuh kecemasan karena takut ketahuan. Hampir saja. Beruntungnya sipir itu tidak membuka lubang yang ditutupi poster itu. Di situ Pargas dan yang lainnya pun merasa sangat lega karena rencana kabur mereka tidak diketahui. Beberapa hari kemudian tembok tiruan untuk menutupi pelafon berhasil mereka buat dan mereka juga berhasil menghancurkan dinding untuk jalan masuk mereka. Namun saat sedang bekerja, tiba-tiba Lolo datang dan mengatakan kalau sipir sedang menuju ke tempat mereka. Untung saja tidak ketahuan. Setelah sipir itu pergi, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Di situ mereka memasang tembok tiruan untuk menutupi lubangnya. Dan sisa reruntuhan dinding dibawa ke atas plafon untuk dibuang di sana. Lalu mereka juga menutup lubang plafon menggunakan adonan telur dan tepung yang terlihat seperti tembok asli. Pekerjaan itu mereka kerjakan secara terus-menerus secara bergantian. Singkat cerita, di hari ke-77, Pargas mulai mengukur terowongan dan ternyata hasil yang mereka dapatkan jauh dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Di hari ke-182, para keluarga mengunjungi mereka di penjara. Di situ terlihat Rafael yang sedang menceritakan rencana kabur pada istrinya. Dia menyuruh Paulina untuk menyiapkan bantuan dari luar untuk misi kaburnya dari sana. Memasuki hari ke-205, di situ tiba-tiba para petugas mengumpulkan para tahanan dan akan menggeledah kamar mereka. Rafael segera memberitahukan rekan-rekannya yang sedang bekerja, namun mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar dari lubang. Karena tidak ada pilihan lain, Rafael dan rekan-rekannya pun membuat sebuah keributan untuk mengulur waktu. Singkat cerita, masuk di hari ke-217, di situ Paulina meminta dukungan partai untuk membantu Rafael dan yang lainnya melarikan diri dari penjara. Namun pihak partai takut dalam pelarian tersebut terjadi konfrontasi yang sangat beresiko dan merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus berjuang untuk bisa keluar dari penjara. Sementara itu, Paulina terus meminta bantuan namun hasilnya sama saja, selalu dapat penolakan. Namun di situ Paulina tak menyerah. Ia suatu hari mendatangi sebuah gereja bersama adiknya Jerman. Selepas berdoa selesai, mereka melakukan pertemuan dengan seorang pendeta. Di situ mereka sepakat untuk mendukung dan berpartisipasi dengan rencana Rafael dan rekan-rekannya yang akan melarikan diri dari penjara. Sobre todo cuando la integridad psíquica y física de los muchachos está amenazada. Beberapa hari kemudian, Andrade memberikan sebuah data tahanan yang akan dihukum mati. Di antaranya adalah Rafael, Jerman, dan Patricio. Bahkan kabar hukuman itu tersebar luas di surat kabar. Sementara itu, Pargas sedang sibuk memasang bola lampu di dalam terowongan yang semakin hari semakin panjang. Di tempat lain, sipir mendatangi Bigot yang mengajaknya ia bicara, yang ternyata Andrade mengajak Bigot bekerja sama untuk menjadi informannya. Bigot tidak bisa menolak di situ karena Andrade mengancam akan menyakiti keluarganya jika Bigot menolak tawarannya. Singkat cerita, masuk di hari ke-524, di situ Rafael dan Jerman menyiapkan selang dan cairan berwarna merah untuk menandai lubang yang akan digali dari luar.
Dan di sore harinya adik Jerman berjalan-jalan sambil melihat tanda dari lubang tersebut. Beralih ke Paulina yang telah menyiapkan identitas baru para tahanan yang akan kabur. Tepat 29 Januari 1990, para tahanan dan sipir sedang menyaksikan film bersama-sama, lalu para tahanan yang akan kabur mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Namun setelah sampai di ujung terowongan, orang dari luar belum sampai untuk membuka terowongan. Akibatnya mereka pun harus menunggu di dalam terowongan sambil menahan sesak karena penuh. Sementara di ruangan nobar, tiba-tiba Bigot menyadari ada yang tidak beres, kemudian ia keluar dari sana untuk mencari Raphael. Sesampainya di sel Raphael, Bigot mendapati sebuah lubang untuk melarikan diri dan di situ ia berniat untuk melaporkannya kepada sipir. Di situ Oscar mengajak Bigot untuk kabur bersamanya, namun Bigot menolaknya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya adik Jerman datang dan mulai menggali lubang. Setelah lubang terbuka, satu persatu tahanan keluar dengan sangat bahagia. Sementara itu Oscar mendapatkan luka tusukan yang membuat ia tidak bisa ikut kabur bersama rekan-rekannya. Setelah keluar dari terowongan, mereka langsung menaik ke sebuah mobil yang sudah disiapkan Paulina untuk menjemput mereka. Beralih ke dalam mobil, di situ Paulina membagikan identitas baru kepada mereka. Di situ mereka berhasil kabur, lalu mereka membagi beberapa grup dan diturunkan di tempat yang berbeda-beda. Dan di setiap pemberhentian sudah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari penjara yang bernama Santiago itu.